Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz. NIM saya 05187582. Saya dari UPBJJ Kota Batam, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis web. Di sini soalnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktik 3 ini kita sudah membuat pada tugas praktikum 2 kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar universitas terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view, komponen, dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi VS Code ya teman-teman. Di sini untuk kali ini codingannya lumayan cukup banyak dan file-filenya juga cukup banyak. Oke, langsung saja kita di sini langsung masuk ke tracking view.view. Oke, di sini kita tuliskan perintah ini, lalu kita enter. Setelah itu kita tulis npm install. Oke, setelah itu kita tulis npm dev. Oke, jadi langsung kita masuk ke localhost-nya di sini aman 5173. Oke, setelah masuk kita langsung saja login. Di sini saya akan login menggunakan akun yang sudah saya buat. Oke, kita lihat soalnya. Oke, jadi di soal ini kita diminta untuk menampilkan halaman stok bahan ajar yang berisi kode mata kuliah atau nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga. Buatlah formatting teks harga dengan menambahkan currency Rp rupiah, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, status. Oke, coba kita masuk. Nah, di sini sudah sesuai dengan soal, ada kode mata kuliah, ada judul, ada kategori, ada UPBJJ atau UT daerah, lokasi rak, harga, jumlah stok, status, dan di sini ada aksi ya teman-teman. Oke, selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Oke, di sini ada fitur untuk mengedit stok data bahan ajar ya. Nah, di sini jika kita edit, kita bisa mengubah stok data bahan ajarnya. Selanjutnya kita diminta untuk membuat fitur sort dan data stock elemen select radio gate. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Oke, jadi maksudnya itu ini ya teman-teman, stok berdasarkan UT daerah. Misal Jakarta, stoknya ada segini. Surabaya. Oke, selanjutnya menampilkan jumlah stok dari jumlah safety stok dari dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat meningkatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur stok yang mengurutkan berdasarkan judul. Oke,
Jadi di sini kita ada menambahkan fitur urutkan berdasarkan judul, jumlah, dan harga. Ketika kita mengurutkan berdasarkan judul, dia akan dimulai dari abjad A sampai Z. Dan ketika kita mengurutkan berdasarkan jumlah, dia akan terurut melalui jumlah stok dari yang terkecil hingga terbanyak. Ketika kita mengurutkan dengan harga, dia akan tersusun melalui harga termurah sampai termahal. Setelah itu fitur filter dapat di set ulang. Nah, ini adalah fitur reset untuk kita set ulang ya. Terapkan fitur reset di mana di semua filter tidak perlu dikomplit kembali. Misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan era baru akan muncul filter. Oke, jadi di sini maksudnya kita tidak akan bisa mengklik semua kategori sebelum kita memilih UPBJJ terlebih dahulu. Jadi di sini kita contohkan, kita pilih UPBJJ Jakarta, kita pilih kategori mata kuliah wajib. Oke, jadi di sini ada 2 mata kuliah wajib yang berasal dari UPBJJ Jakarta. Untuk UPBJJ Surabaya, di sini kategorinya tidak ada mata kuliah wajib ya, cuma ada mata kuliah biologi umum. Oke, selanjutnya selanjutnya kita diminta untuk memberikan status aman dan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman ataupun teks berwarna hijau. Oke, di sini ada simbol, ini parameternya. Ketika dia lebih dari 10 jumlah stoknya, dia akan otomatis aman, dan ketika dia kurang dari 10 dia akan menipis dan berwarna kuning. Sesuai dengan perintah di soal, ketika dia stoknya menipis dia akan berwarna oranye atau kuning, dan ketika kosong dia akan berwarna merah. Di sini saya akan coba menambahkan bahan ajar, kodenya dengan judul kategori praktikum PWJJ Makassar, lokasi 45, harga 500.000, jumlah stok 0, catatan edisi 2025. Oke, di sini sudah terinput data bahan ajar yang kita input, dan ketika stoknya kosong dia akan menampilkan status kosong dengan berwarna merah. Nah, ini terdapat fitur untuk memperbarui update data normal. Di sini fiturnya ya, kita bisa mengupdate ketika stok itu berkurang ataupun menambah. Di sini misalnya kita update yang stoknya 2, kita update menjadi 12. Simpan. Oke, di sini dia otomatis berubah menjadi aman ya teman-teman. Terdapat fitur menghapus data bahan ajar. Oke, di sini ada fitur untuk menghapus data bahan ajar yang tidak kita perlukan lagi. Misalnya saya contohkan yang baru saya input barusan, kita hapus. Oke, di sini sudah terhapus dan data bahan ajarnya sudah hilang. Oke, di sini kita masuk ke tracking pengiriman. Di sini ada nomor DO dan
nomor DO-nya ini akan otomatis tambah satu angka ketika kita menginput satu delivery order yang baru. Oke, di sini kita contohkan ya. Sini saya akan memasukkan NIM saya, nama, ekspedisi, paket bahan ajar. Di sini langsung ada detail isi paket yang akan kita pesan ya teman-teman, dari kode mata kuliah, kode bahan ajar, dan total harga bahan ajar yang akan kita beli. Di sini kita akan memilih tanggal kirimnya. Ini ada sekarang. Tambah DO baru. Oke, data berhasil disimpan, dan di sini otomatis akan menambah satu angka dan begitu seterusnya. Di sini sudah terdapat DO yang baru saja saya input ya teman-teman. Oke, sepertinya sekian untuk tugas 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.